A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, serta salawat dan salam kehariban Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta anak-anak kami yang kami sayangi, pada hari ini diberikan satu amanah kepada saya untuk menyampaikan sedikit, karena kata Pak Jainun, nggak usah banyak-banyak Ustaz, sedikit aja. Kenapa saya bilang? Karena yang di dalamnya sudah penuh dengan ilmu. Iya, apalagi pegawai-pegawainya semua, kita yang hadir juga tenaga pendidik, udah banyak ilmu. Oleh karena itu tak perlu banyak ilmunya, karena mereka sudah punya ilmu yang banyak. Sedikit aja. Lalu apa yang banyak mau saya sampaikan? Apa mau sampaikan yang banyak ini? Saya bilang sama Pak Jainun, pertanyaan aja satu. Pertanyaannya, apakah dengan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing? Pertanyaannya nggak usah dijawab, cukup dalam hati saja. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang banyak itu? Itu yang perlu banyak, kata Pak Jainul. Karena kita yakin, apalagi maaf ya Pak Rektor, di belakang pula Pak Rektor ini, gak cocok membelakanginya, tapi karena kursinya pula hadap sana di belakang, apa boleh buat. Nah, hari ini juga diberikan satu amanah kepada saya dengan judul sikit aja. Bagaimana kita memaknai kinerja kita dalam tahunan maupun akhir tahun. Tadi Al-Ustaz kita tuh membaca Al-Qur'annya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang mau kita ambil dari ayat itu satu, wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Itu yang mau kita ambil. Apa itu? Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari yang akan datang. Nah, tentu kalau kita ini ditanya kepada kita, namun sebelum hari yang akan datang, kalau kita berbicara masalah akhir tahun, biasanya 3 hal yang perlu kita lihat. Pertama,
adalah refleksi masa lalu. Apa itu? Kini ini kita di akhir tahun. Biasanya kalau di akhir tahun, kalau dalam sebuah perusahaan, kalau sudah sampai di akhir tahun, yang dia buat apa? Ada inventaris. Maksudnya apa di situ? Ada perhitungan dia dari awal. Kita maafkan tadi kalau misalkan dari pedagang, dari awal dia buat catatan-catatan kecilnya atau anekdotnya. Berapa masuk tahun ini, berapa keluar tahun ini, berapa sisanya. Itu untuk pedagang. Maaf. Kalau untuk kantoran juga sama, karena anggaran di bulan 12 habis. Maka mulai muncul anggaran tahun depan. Dia buat adanya di situ. Mulai dari bulan Januari tahun 2023 sampai Desember 31 udah dibuat. Kita masukkan dulu di baru nanti kaji agama. Dibuat semua inventaris ada. Namun kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, ada satu kita yang sering terlupakan, sering di akhir tahun. Pertanyaannya, pernahkah kita membuat inventaris amal ibadah kita selama setahun? Tadi Pak Jainus sudah sampaikan kepada kita, Pak, guna masjid ini. Pertanyaan saya, pernahkah kita membuat inventaris amal ibadah kita per tahun? Contoh, di rumah kita buat di rumah itu tabel. Dibuat tabel, Pak. Udah. Dalam mingguan dibuat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Buat di atas sholat berjamaah atau sendiri. Pertanyaan kepada bapak-bapak, ada dibuat inventaris itu, Pak? Ada, Pak? Saya yakin tak buat kita itu. Iya, saya yakin tidak ada yang membuat. Kenapa? Karena dianggap amal ibadah itu begitu saja. Kurang sopan juga saya rasa duduknya, membelakangi rektor. Berdiri aja lah saya ya. Lebih enak aku rasa berdiri. Ya Pak Rektor ya, jangan marah Pak. Itu yang kita buat, Bu. Tabel itu menunjukkan kepada kita baru dapat grafiknya atau fluktuasinya, apakah amal ibadah kita per tahun itu turun atau naik. Kalau Pak Dekan, Pak Ai macam mana Pak Dekan? Tak berani Pak Dekannya. Ibu-ibu macam mana Bu? Sama. Tetapi kalau di akhir tahun ingin melakukan perjalanan rekreasi, jalan-jalan, saya yakin Bapak sudah punya program. Mau kemana Bu? Mau kemana Bu besok? Tanggal 1-nya mau kemana Bu? Alah yang betul aja. Kata Pak Rektor semalam sudah ada buat motor pariwisata, dibelanjai oleh Pak Yayasan. Mau Bu? Mau orang itu Pak? Nanti dibuat jalan-jalannya. Yang kita maksudkan di situ, bagaimana kita mencoba wal tanjur nafsum ma qaddamat ligot. Setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat. Maksudnya apa? Pertama, muhasabah. Introspeksi diri. Bagaimana agar kita bisa introspeksi diri?
Buat pertanyaan 3 dalam diri bapak. Buat pertanyaan 3 dalam diri ibu. Pertama, pertanyaannya apa? Dari mana saya? Oh, kalau itu ditanya, kira-kira pertanyaan itu dari mana saya? Jawabannya dari mana, Bu? Bu, ibu, kalau ada pertanyaan dari mana saya, apa jawaban ibu? Makanya biasa banyak orang itu kadang-kadang kita ceramah, dia pun ceramah di belakang gitu. Di mana dapat kajiannya? Itu kita buat. Jawabannya apa? Falyanjuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ditanya kepada kita, tahukah kau dari mana kau diciptakan? Ini introspeksi diri itu. Coba kaji diri dulu kita. Karena ini sudah umur-umurnya kita, umur-umur usangnya ini. Kalau kajian umum nanti semua umum-umum tak enak. Contoh, yang depan kita Pak Lobe, Pak Taufik. Oh, ini Tuan Syekh. Ya. Kita buat pertanyaan itu. Tahukah kamu dari apa kamu diciptakan? Kita diciptakan itu dari setetes air hina yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Maka kalau kita tidak bisa menjaga, kita bisa hina. Kita bisa hina dalam kehidupan. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah ya. Bapak-bapak sering ini. Bapak-bapak yang sering ini, Pak, pernah perjalanan dinas, Pak? Pernah? Oke? Kalau dalam biaya hidup, Pak, di rumah tangga berapa kita kasih sebulan kepada ibu? 3 juta. Cukup 3 juta, Bu? Pernah dikasih Bapak uang belanjaan 3-5 juta? Bu? Ibu? Halo, Ibu? Dikasih Bapak nggak belanjaan? Kasih ya? 5 juta cukup sebulan? Cukup, alhamdulillah Pak, cukup. Kata ibu cukup. Pertanyaan kedua, pernah Bapak melakukan biaya, ada biaya hidup di rumah dengan biaya kelakuan, Pak? Pak, pernah Bapak biaya kelakuan, Pak? Hah? Hah? Kalau orang ada pernah perjalanan dinas, ada biaya hidup dikasih di rumah, ada biaya kelakuan, pertanyaannya mana lebih besar, yang keluar biaya hidup atau biaya kelakuan? Yang mana, Pak? Yang besar biaya kelakuan. Lebih besar biaya kelakuan, tapi banyak orang yang memberikan biaya hidup ke rumah menyesal, tapi mengeluarkan biaya kelakuan tak pernah menyesal dalam kehidupannya. Ini dia, ada biaya kelakuan itu, Pak. Lebih besar biaya kelakuan. Mungkin Bapak yang pernah kelakuan, ya siap-siapkan sajalah. Lalu bagaimana mengimbangi itu? Untuk mengimbangi biaya kelakuan itu, jikalau kita bisa mengeluarkan biaya kelakuan 5 juta misalkan, maka Bapak harus bisa memberikan sedekah dan infak di atas biaya kelakuan itu. Nah, jangan ada yang tersinggung ya Pak. Mana tahu ada Bapak biaya kelakuan Bapak yang keluar pula, kurang ajar Ustadz nih. Tidak, ini memang kajiannya Pak. Kajian introspeksi diri tadi. Karena falyanjuril insanu mimma khuliqa, jikalau kita tidak pandai menempatkan itu dari sifat muhasabah, maka kita hina dalam kehidupan itu. Satu. Kedua, pertanyaannya untuk muhasabah, sedang di mana saya? Di mana jawabannya? Sedang berada di bumi Allah. Jawabannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, pertanyaannya tadi kembali kepada awal tadi.
Pernahkah inventaris amal ibadah yang kita buat per tahun itu, berjamaah sholat subuh, berjamaah zuhur, berjamaah asar, berjamaah maghrib, berjamaah isya? Dalam seminggu berapa kali kita berjamaah, Pak? Itu mingguan. Kita buat bulanan. Mungkin saja di masjid kita ini ada pengajian. Berapa kali pengajian si Ustaz? Adanya tiap minggu di sini. 16 kali sebulan. Dalam 16 kali sebulan itu, saya yakin guru-gurunya berbeda, penyampaiannya berbeda, kecuali saya. Tahu, maaf ya Bu, saya ini BTL. Tahu BTL kan Bu? Batak tembak langsung. Suaranya kuat. Tahu siapa kayak itu di kedengaran. Saya takut juga nanti ini apanya itu. Berapa megapower ini, Pak? Kalau sempat hanya ini 758 megapower, suara saya 958 megapower. Bisa pecah mikrofonnya. Saya pernah ceramah di Menteng 7, Pak. Pecah sound sistemnya. Marah tukang sistem. Kurang ajar Ustaz tuh katanya. Tanggung dibuatnya mikrofonnya itu. Maka saya takut juga nih, oga pelan-pelan sedikit saya buat. Ini kita buat pengajian 16 kali sebulan. Oke, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan ibu-ibu juga, selama 16 kali sebulan dalam pengajian itu, kalau Bapak dan Ibu bawa pulpen, bawa buku, ditulis pengajian itu 16 halaman per bulan, Bapak kumpul, udah berapa ilmu kita? Pernah ditulis? Pernah ditulis, Pak? Tidak. Kenapa? Karena sepele dengan amal ibadah itu. Kita nggak pernah. Saya kemana-mana, Bapak Ibu. Saya kemana-mana, tak pernah saya lepas konsep. Saya bawa kemanapun saya pergi berceramah, tetap saya bawa. Kenapa? Saya takut melanglang buana kajian itu. Waktu dulu saya mendengarkan kaji, saya tetap bawa pulpen, saya bawa buku, saya tulis semua apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, maka ada ilmu bagi saya. Kenapa? Karena selesai umur kita di atas 40 tahun, ini banyak hangnya. Virus. Kalau mahasiswa, dianggap mahasiswa, dia banyak di botol minyak lampu. Tahu botol minyak lampu, mahasiswa kepanjangannya? Ada dari kami? Tahu? Ini kependekan untuk mahasiswa ini. Apa itu? Kepanjangannya adalah bodoh, tolol, mikir banyak, lambat pula. Ah, itu dia. Tengoklah mahasiswa kita sekarang, apakah mereka kreatif? Alhamdulillah kreatif. Saya yakin kreatif mahasiswanya, makanya mereka bisa tamat 7 tahun. Ada yang tepat waktu tamatnya, Pak? Pak Dekan. Mana Pak Dekan? Pak Pai. Pak Dekan Pai ada yang tepat tamat 4 tahun. Ya? Baru 2 angkatan. Oke, 2 angkatan. Ada yang 4 tahun pas Pak Rekor. Pai. Jarang mahasiswa. Iya, mahasiswa sekarang dilambat-lambatkannya, nggak tahu apa yang bisa lambatkannya. Apakah dia lanang celup? Tolong celup, Pak. Lambat nangkap cepat lupa. Ah, itu dia. Kita ini udah hang. Otak kita ini nggak sama dengan almarhum B.J. Habibie. Kalau B.J. Habibie belum lagi disampaikan, udah paham dia. Awak 50 kali disampaikan belum tentu paham. Itu dia. Jadi oleh karena kepada kita bersama, itu yang kedua, sedang berada kita. Nah, kalau ditanya sedang berada kamu, jawabannya wa ma khalaqal jinna, artinya apa? Seluruh perbuatan, kelakuan, dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dicatat oleh 2 CCTV. Saya yakin di masjid kita juga ada CCTV. Pertanyaannya, Pak Operator, apa guna dibuat CCTV ini, Pak?
Ah? Untuk pemantauan. Pertanyaannya Pak, CCTV dibuat di masjid untuk bisa dipantau berapa orang pegawai umat ini yang sholat tiap hari ke masjid. Nanti Ada CCTV yang lebih hebat, Pak. Ini masih bisa menokoh ini. CCTV-nya dimatikan sakojab, tak tahu lagi dia itu. Kojab saja dimatikan, hilang. Ini 2 CCTV yang tidak pernah lepas. Siapa itu? Rakib dan Atid. Dia katakan kepada kita, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Satu saat nanti akan ditunjukkan kepada kamu perbuatanmu itu dari CCTV yang tidak pernah lalai dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa lari, Pak. Maka inventaris sebagai seorang kita di kantoran, dilihat bagaimana inventaris kita tahunan, dilihat kinerja kita, bagaimana kinerja itu, maka disitulah kita bisa muhasabah dalam kehidupan itu. Maka akhir tahun yang dia maksudkan di situ, kita menginventaris apa yang kita lakukan itu untuk prospek masa depannya. Maka yang kedua muncul apa di situ? Munculkan, artinya perbaharui niatmu sendiri. Kalau yang pertama adalah muhasabah, yang kedua apa? Perbaharui niatmu. Bagaimana maksudnya? Mungkin tahun yang lewat kita telah berjanji untuk melakukan satu tingkat pekerjaan, tetapi pekerjaan itu lalai kita lakukan. Maka tahun yang akan datang, wal tanjur, tahun yang akan depan, apa yang kita buat? Perbaiki niat kita tadi. Misal, mana? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah berniat di rumah untuk baca Quran per hari. Iya kan Bu? Bapak-bapak juga pernah berniat untuk baca Quran per hari di rumah. Tiba-tiba kita tidak baca Quran per hari. Niat kita yang di awal itu membaca Al-Quran. Oke. Kira-kira di rumah kita Bu masih ada nggak lantunan Al-Quran tiap hari Bu? Ada Bu? Oke, beberapa orang. Ya. Mungkin saja kita tidak ada lantunan ayat Al-Quran di rumah. Saya banyak sekali melihat orang Pak. Iya betul. Saya khotib Jumat itu Pak. Kalau khotib Jumat itu saya lihat jamaah Pak. Ya Allah ya Tuhanku. Masih ada lagi orang-orang tua kami yang dianggap dia punya jabatan, yang dianggap dia punya kedudukan, yang dianggap dia punya power. Ketika khutbah berlanjut, bisanya dia buka handphone ketika khutbah berlanjut. Di sini ada itu Pak. Ada di sini itu. Saya yakin lebih parah mungkin. Anak mudanya lagi apa ya? Ketika khutbah berlanjut, mereka duduk di belakang sambil merokok, sambil cerita. Ada lagi yang minum. Ada anak muda ikut di luar di belakang masa cerita atau minum-minum? Khutbah itu wajib rukun. Khutbah itu rukun. Segala sesuatu yang rukun ditinggalkan maka tidak sah. Saya lihat sering, tiap Jumat saya lihat itu. Saya pernah pas di hadapan saya Pak anak SMA, Pak Rektor, anak SMA kebetulan pas sab kedua main Zeus, skater. Tahu orang Bu, ada kipas-kipasnya itu. Iya. Mulai saya khutbah, udah itu anak muda itu main. Ada yang dikipas, ada lagi. Turun saya habis khotib, saya kejar anak muda itu udah habis doa. Saya tanya, apa yang kau mainkan? Main skater Pak, mana tahu dapat chip katanya.
Ya Allah, ya Tuhanku. Yang takut saya di kampus ini, dosennya pun sama mahasiswanya sama-sama main skater. Ada itu? Ada? Bahaya dosennya ini, bahaya kita, Pak. Aduh. Yang paling takut nanti apa? Antara ayah dan anak di rumah sama-sama main tukar-tukaran chip. Ini bahaya pula. Inilah yang dibuat itu kepada kita. Padahal sedang berada di mana kamu? Sedang di mana? Sedang berada di bumi Allah. Apa yang dilakukan? Ibadah kepada Allah. Sama dengan, makanya saya tanya tadi, masih adakah ayat lantunan Al-Quran di rumah? Atau anak-anak kita yang kecil masih diajar mereka mengaji di rumah, Pak? Masih ada Iqra? Kalau kami dulu Iqra mengaji, Pak. Enggak Iqra mengaji, eja. Alif date a, alif bawa i, alif depan u. Masih ada yang pandai rupanya. Alif 2 di atas an, alif 2 bawah in, alif 2 depan un. Alif nun sabdu bawa in, nun ya bawa ni. Mati, tak ada lagi yang tahu. Kenapa? Tidak lagi pandai ngeja orang itu, Pak. Saya masih ngeja. Makanya pernah saya tanya, ketika saya ceramah di Eknabara Selatan, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada ayah-ayah. Coba sambung. Siapa yang bisa menyambung ini, saya kasih hadiah. Saya bilang, jin 2 di atas jin 2 bawah jin 2 depan jun. Sambung, saya bilang, jin dan jun, kata jawaban. Nampak mereka tidak pandai mengaji, mengeja. Kalau saya, anak saya di rumah, Pak, mulai dari alif sampai wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalalla mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Itu dieja. Wa date wa tamim sabdu tate tammin tadate mat wa tammat. Dalam setiap kajian itu kan ada wasim date salam date lamin depanmu wassalamu. Kalau Iqra, dia tidak tahu di mana sambungan ayatnya, di mana sambungan hurufnya. Memang bagus Iqra cepat, tapi eja dia bisa bernyanyi. Alif date anun date na kamin depankum anakum. Alif ya date ainun date na kamin depankum ainakum. Alif ya bawa inun date na kamin depankum inakum. Alif lam sabdu date alam date la ala balam sabdu date balam date la bala. Itu dulu kami dieja mengaji oleh guru-guru kami. Semua pengajian itu dibuat kepada kami untuk mengeja kajian itu. Itu namanya memperbaharui niat. Ya. Oke? Kalau itu kepada kita memperbaharui niat, bagaimana niat-niat itu? Karena innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap segala sesuatu adalah niat. Sama dengan kita pengajian ini kemari, Bu. Sama dengan pengajian ini kemari, Pak. Pengajian kita yang kita lakukan ini, kalau niat Bapak dan Ibu dari rumah sampai kemari hanya ingin dilihat oleh pimpinan, hanya ingin dilihat oleh yayasan, hanya ingin dilihat oleh Pak Dekan, Bapak dan Ibu tidak terdaftar sebagai orang yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah. Tapi timbulkan dah niat itu. Aku mengaji seperti apa yang dibuat oleh Khalid bin Walid ketika dia menjadi panglima perang. Ketika Khalid bin Walid sebagai panglima perang, bagaimana? Ketika dia menjadi komandan, dia datang tepat waktu. Ketika dia diangkat menjadi kepala gudang, dia datang tepat waktu. Ketika dia diangkat menjadi kepala satpam, dia tepat waktu. Ketika dia diangkat menjadi ketua jaga malam, dia tepat waktu. Ketika dia punya jabatan, dia datang tepat waktu. Lalu salah seorang sahabat bertanya kepada dirinya, "Wahai Khalid bin Walid, ya, saya lihat kepada engkau tiap hari datang dengan bagus.
Ketika kau menjadi ketua panglima perang, kamu datang tepat waktu. Ketika kamu diangkat menjadi kepala gudang, kamu juga datang tepat waktu. Ketika kamu diangkat menjadi kepala satpam, kau juga tepat waktu. Ketika kau diangkat kepala penjaga malam, kau juga tepat waktu. Ketika kamu tidak punya jabatan, tapi kau datang tepat waktu. Apa alasan kamu? Dia bilang kepada banyak sahabat itu, saya kerja bukan karena rektor, saya kerja bukan karena yayasan, saya kerja bukan karena dekat, tapi saya kerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Tak berani, Pak. Tak berani. Bisa kita buat begitu, Pak? Bisa, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya yakin namanya Medan Area, banyak perjuangan di Medan Area. Di Indonesia ini sampai ada perjuangan Medan Area. Kenapa dibuat ini? Karena ini tempat ini adalah jin buang anak dulu tempat ini. Orang kan dulu takut kemari. Kemana? Pancing. Mana? Uin. Mana? Takut orang kemari dulu. Karena peristiwa Medan Area. Kenapa? Disinilah penyembelihan orang-orang PKI dulu, Pak. Di sini masih banyak pohon-pohon. Pohon apa yang putih-putih daunnya itu? Pohon jati. Ini dulu tempat pelarian. Pohon-pohon jati ini semua. Di sini dulu semua sampai ke sana. Pohon jati, tempat pelarian orang dulu apabila ada pembunuhan. Dan jangankan itu, masih sama Pak Lek dulu, Pak Soeharto, tembakan misterius dibuang ke tempat ini semua dulu. Ya mungkin yang umur-umurnya masih bau kencur, nggak tahu lah dia pula itu. Iya, kalau umur kami udah tua pula pasti tahu lah umur udah tua. Itu dua. Pertama tadi muhasabah. Yang kedua, perbaharui niat. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu saya sampaikan, hari ini kita perbarui niat kita dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Silakan tanamkan niat kita datang itu adalah karena Allah, bukan karena ulah. 2, 3 saja. Karena Pak Jainul kita bilang 3 saja, sebanyak-banyak. Ya Pak Jainul kan? 3 saja. Yang penting pengamalannya. Oke. Yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi. Masih 2 pertanyaan tadi. Dari mana saya? Yang kedua pertanyaannya apa? Sedang di mana saya? Pertanyaan ketiga. Ini harus dijawab semua. Mau ke mana saya? Apa jawabannya, Bu? Mau apa jawabannya, Pak? Jawabannya alladzina ija asobathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Konsep muhasabah yang ketiga itu. Pertanyaannya satu tadi, dari mana saya? Kedua, sedang di mana saya? Ketiga, mau kemana saya? Nah, kembali ke awal. Apa yang kita lakukan di akhir tahun? Sudah saya buka tadi, introspeksi diri. Kajian-kajian yang kita buat. Blacklist apa tadi? Di checklist tadi adalah kotak-kotak yang kita buat. Sekarang muncul tahun 2024. Tapi sebenarnya kita salah. Kalau tahun 2024 ini yang mau kita banggakan. Maaf ya Bu. Maaf. Kalau tanggal 31 sampai Pak, besok tanggal 31 Desember. Oke. Orang Indonesia hanya tahu bulan Masehi. Kalau sekarang bulan Arab, bulan berapa Pak? Bulan berapa sekarang Pak bulan Arab? Jumadil akhir. Nggak ada tahun baru itu, belum tahun baru, Muharram tahun baru. Saya buat kajiannya dulu sedikit dulu tentang ini. Bulan-bulan apa itu Pak? Bulan Masehi itu dibuat dalam bahasa Latin. Janius itu artinya Januari, itu berasal dari kata Janius. Ya, orang Latin itu Janius artinya 2 kepala. Dianggap di situ dewa-dewa yang punya 2 kepala. Daya kaisar itu satu hadap sana, satu hadap sana. Itu dewa.
Maka di bulan Januari itu kepada kita, mereka gabungkan itu kepada kita. Kita orang Islam hanya tahu bulan Januari, tahu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Ketika sampai bulan Desember, lihat tanggal 31 besok malam, maaf, Orang Kristen Pak, tidak ada yang bangun, maaf, tidak ada yang keluar rumah itu mulai dari jam 9 malam sampai jam malam. Mereka berangkat ke gereja mereka berangkat di rumah mereka semua kebaktian. 98% yang membuat merayakan tahun baru itu Islam, yang tak tahu diri. Dengarkan bagus-bagus, Bu. Mulai hari ini saya tekankan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, kalau Bapak dan Ibu merayakan itu besok malam, lalu Bapak pergi jalan-jalan, ingat, berarti Bapak punya dosa 3. Hati-hati, menyesal kalian mengundang saya kan? Kenapa dikasih tahu? Kenapa? Ya, saya orang perbandingan agama, Pak. Saya paham. Saya orang perbandingan agama. Oke? Jadi oleh 3 dosanya. Pertama, dosa kepada pribadi. Yang kedua, dosa setelah pengetahuan tahu. Yang ketiga, dosa kepada Allah. Ingat, saya sampaikan, malam 1 Januari itu, Pak, yang bukan Islam termasuk mereka yang Kristen, tidak ada yang keluar dari rumah kecuali mereka melakukan kebaktian, kecuali mereka melakukan liturgi, kecuali mereka mengadakan di situ, di rumah itu, di rumah mereka dan di gereja mereka melakukan bagaimana mereka berkhidmat kepada Tuhannya. Mereka tidak ikut merayakan malam tahun 1 baru itu, tapi umat Islam berkeliaran seperti setan dan seperti hantu. Mana Bapak dan Ibu karena sayang kepada cucu, karena sayang kepada anak, karena sayang kepada yang lain, lalu Bapak beli trompet, Bapak tiup trompet itu menjadi trompet setan, Bapak kembang api dari Majusi, Bapak buat mercon, itu semua adalah orang Yahudi. Itu yang dilakukan oleh umat Islam. Maka yang mengembangkan hari raya mereka itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena ketidaktahuan umat Islam itu. Untuk itu, pada hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jangan kita ikut-ikutan dalam malam 1 tahun baru bulan-bulan Masehi itu. Karena itu berasal dari kata Masehi, itu adalah Mesias, itu adalah tahun Tuhan. Ya, itu dikatakan tahun Tuhan. Maka pergantian itu menurut mereka adalah pergantian tahun Tuhan. Kalau kita mengikutkan, paling tidak sedikit terkikis akidah Bapak. Mana? Kalau namanya sudah terkikis akidah kita, muncul dalam Al-Quran, laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masihu bunu Maryam. Kafirlah orang-orang yang menyatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Kalau Bapak mengikutkan itu, kegiatan itu, berarti Bapak mengakui dia sebagai Tuhan. Itu dia. Lalu ada lagi ayatnya, laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa, dalam surah Al-Maidah itu. Kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu 3 dari 1. Maka kinerja kita untuk tahun ini, Pak, perbaharui niat. Mana niat kita? Bekerjalah karena lillahi ta'ala. Oke? Bekerjalah karena lillahi ta'ala. Jangan karena orang lain. Buat seperti apa yang dibuat Khalid bin Walid. Kalau itu yang kita lakukan, terakhir muncul yang ketiga, muncul rasa syukur dalam diri kita, Pak. Syukur. Mana syukur yang dimaksudkan? Syukur 3.
Syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan, syukur dalam perkata hatimu. Mana yang syukur dalam hatimu? Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka paling tidak kita mengucapkan apa ucapan bu kalau kita syukur? Apa balasan ucapan syukur bu? Alhamdulillah. Orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah menunjukkan sikap syukurnya kepada Allah. Tapi orang-orang apabila diberikan oleh Allah nikmat kepada dirinya lalu dia tidak mengucapkan alhamdulillah, itu sedikit syukurnya. Maka untuk mengimbangi syukur itu, karena kita lupa, maka yang kedua, perbanyak istighfar. Bagaimana istighfarnya? Dalam hadis dikatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yatamarrah. Wahai manusia, kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah, kemudian wastaghfiruhu, istighfarlah. Yang ketiga di hadis itu apa? Berapa istighfarnya? Dia katakan wastaghfiruhu, dia katakan di situ kepada mitamarrah, kinomat 100 kali dalam satu hari. Berapa kali Pak? Berapa kali Pak? 100. Pertanyaannya Pak, udah pernah kita duduk Pak sampai 100 atau 200 istighfar kita Pak? Udah pernah? Udah pernah Bu? Udah pernah Bu? Jangan katakan diri kita orang beriman kepada Allah kalau belum pernah kita duduk mengucapkan istighfar. Kalau menurut beberapa ulama, paling tidak 300 dalam satu hari kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Kalau belum pernah Bapak terduduk 300 kali membaca istighfar itu, mulailah malam ini Pak. Malam ini mulai sebelum tidur. Sebelum tidurmu, sebelum juga kita ditidurkan, bacalah istighfar. Tidak lama-lama kok, 300 kali itu paling banyak 20 menit udah hebat itu. Nggak sampai Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tidak lama. Apalagi dibarengi nanti Bapak menjelang tidur membaca surah Al-Muluk. Juz berapa itu Pak? Juz berapa Al-Muluk? Juz 29. Dibaca menjelang tidur. Siapa yang membaca ini menjelang tidurnya dan juga menghafalkannya, ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, malaikat Munkar dan Nakir tidak berani menyiksa kita karena dipeluk oleh Al-Quran itu. Mau datang malaikat Munkar dan Nakir dari atas, dipegang oleh ayat Al-Quran tadi. Kamu tidak bisa menyiksa dia, wahai malaikat. Kenapa? Karena dia menjelang tidurnya selalu membaca surah Al-Muluk. Datang dari kanan penyiksa itu, malaikat Munkar dan Nakir. Apa katanya? Tidak bisa kau siksa dia karena di dalam tubuhnya ada surah Al-Muluk. Kembali malaikat ke hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak bisa menyiksa si Fulan padahal banyak dosanya. Kenapa? Walaupun dia berdosa, tapi ada amalan dia tiap malam yang dia bacakan. Apa amalannya? Adalah surah Al-Muluk diamalkan setiap malamnya, sehingga kami tidak berani. Untuk itu kata Allah, masukkan dia ke dalam surga karena dia masih ada amalan dalam kehidupannya. Pertanyaan Pak, udah pernah diamalkan itu Pak? Udah pernah diamalkan surah Al-Muluk menjelang tidur Pak? Yakin saya belum. Udah Bu? Menjelang tidur. Ini kan kalau ibu-ibu banyak-banyak ini Pak. Kalau ibu-ibu itu banyak ibadahnya ini. Apalagi bulan puasa. Yang banyak ibadah ibu-ibu bulan puasa. Mana? Pergi mereka sholat tasbih. Iya kan Bu? Ada yang sholat tasbih kalian bulan puasa? Ada. Berangkat mereka sholat tasbih. Tapi sholat tasbihnya apa yang diharapkan? Dapat kain sarung.
Iya kan Bu? Mengharapkan kain sarung, dapat gula. Karena pernah saya dengarkan, karena saya pernah mengisi tausiah juga di salat tasbih itu. Apa ibu-ibu tuh? Sibuk ceramah, mereka sibuk. Berapa? Apa kainnya nanti? Kainnya yang ditanyanya, bukan kajiannya. Jadi apa? Di akhir tahun yang kita buat tadi, kita simpulkan. Di akhir tahun, setiap manusia, setiap insan, setiap individu, baik dia dari perusahaan, baik dia dari pemerintahan, baik dia dari manapun, baik dia seorang pedagang, maka inventaris dia lakukan. Kita sebagai umat yang beragama, yang mengaku beriman kepada Allah, Allah coba ingat inventaris amal ibadah kita mulai hari ini, besok, lusa tanggal 1 kita anggap Januari sebagai bulan Masehi itu adalah buatlah inventaris Bapak di masjid kita ini. Kalau Bapak kerja setiap hari, buat inventaris untuk amal ibadah. Jangan sempat tertinggal ibadah kita dalam hal untuk melakukan takbir. Karena dalam beberapa di situ man asbah itu siapa yang ikut, siapa yang mengangkat takbir, mengucapkan Allahu Akbar ketika imam sudah selesai mengucapkan takbir, juga ikut kita takbir. Kemudian selama 40 hari tidak pernah sholat, tinggal berjamaah. Dalam hadis ini, maka dalam hadis itu dikatakan manusia itu akan terbebas dari 3 hal. Pertama, terbebas dari siksa api neraka. Kedua, terbebas dari ajab. Yang ketiga, terbebas dari sifat munafik. Tanda-tanda munafik itu 3 adalah berkata bohong, dipercaya hianat, berjanji ingkar. Lalu ada kawan-kawan kita ini dalam hatimu, inilah sifat munafik yang muncul itu. Kalau orang-orang yang ikut sholat ketika imam takbir di awal, lalu kita ikut tanpa terlambat selama 40 hari, insya Allah kita akan terbebas dari 3 ajab itu. Tersiksa, bebas dari siksa neraka, kemudian bebas dari ajab, yang ketiga terbebas dari sifat munafik. Itu di akhir tahun yang kita buat. Yang kedua, perbaharuinya kepada kita dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, niat kita segala sesuatunya adalah dengan niat kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu segala sesuatu tanamkan dengan niat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sebagai yang terakhir adalah ucapan syukur kita. Syukur kepada Allah dari beberapa rezeki yang diberikan oleh Allah. Tanda satu kesyukuran, maaf, mana tahu Bapak sudah sama dengan saya, mana tahu Bapak itu juga adalah kita buka kepala kita sudah mulanya. Maka syukur yang pertama, kita sudah sampai berubah, masih ada nafas kita. Itu pertama. Berarti orang-orang yang berubah itu bersyukur kepada Allah, diberikan Allah kemuliaan kepada dirinya untuk bisa bertaubat kepada Allah. Yang kedua Pak, dengan uban itu adalah menunjukkan sebentar lagi kita akan terbungkus dengan kain kafan. Siap-siap Pak, kita yang beruban. Ya Pak, kita yang beruban siap-siap. Ya, tapi bukan berarti yang beruban ada lebih duluan. Tentu sekarang ini banyak yang muda-muda duluan daripada yang tua. Kenapa? Karena yang muda-muda seperti makan, kangkung dimakan, indri diminum, semua yang muda-muda. Kalau tua kan bisa naga makan itu semua kan Pak? Nggak tahan lagi. Itu dia ya. Jadi kepada kita bersama, itu dia kepada kita itu ubanan. Yang kedua, kalau ada famili dan kawan kita Pak yang sudah jalannya buntu, itu dia besoknya yang sudah buntu jalan, kepada kita menunjukkan, lihatlah, jangan lagi kamu tinggi hati. Itu maksudnya itu Pak. Jangan tinggi hati lagi. Segeralah engkau bertobat kepada Allah, karena dengan tobat itu akan diterima. Yang kedua filosofinya apa? Sebentar lagi kamu akan diangkat ke bawah. Dan yang pada kalian ke bawah. Maka kalau ada jalan yang buntu, nah kasihnya lebih bagus. Tapi ada juga yang buntu dulu. Ketika saya naik haji dulu tahun 2007, ada ibu-ibu yang buntu, kepingin dia mencium Hajarul Aswad. Saya tanya, kepingin dia mencium Hajarul Aswad, menangis dia di kamar. Saya tanya, kebetulan saya jadi pembimbing Pak.
dia jalan, nggak mau dia digendong, jalannya begini dia. Ya, pas ketika azan saya masuk Masjidil Haram, Ka'bah. Karena di situ yang tahu, karena sudah azan, perempuan tidak bolehkan awam lagi untuk menghindari daripada di Masjidil di Ka'bah itu. Mau ibu lihat? Ya ingat ya Bu, pokoknya apa yang saya sampaikan sama ibu mau naik. Saya duduk jongkok saya, naik Bu, saya gendong dia sampai di Hajarul Aswad. Lalu saya bilang kepada polisinya, polisi sini kau duduk, saya bilang. Bilangin kanan. Saya bilang, Hajar Umi, ini rumah saya. Lalu dia kepingin mencium Hajarul Aswad. Pertama dia marahinya, tidak bisa katanya. Saya turunkan, turun Bu, turun ibu tuh, jalan ibu itu begini. Melihat ibu itu jalan bungkuk, akhirnya polisi itu membolehkan untuk mencium Hajarul Aswad. Lamaan dia di situ, selama ajan ibu itu di situ udah menangis dia. Habis dia cium Hajarul Aswad, diciumnya juga saya. Iya, diciumnya. Saking senangnya dia, tak yakin dia bisa mencium Hajarul Aswad. Terima kasih nak, terima kasih. Untuk umur ibu itu sudah 73 tahun. Kalau masih muda mungkin dibahas. Tapi udah tua. Diciumnya saya juga, terima kasih nak. Saya gendong lagi itu pulang sampai ke kamar. Itulah banyak ceritakannya sampai ke Kota Medan. Alhamdulillah, aku tidak percaya orang sampai di Medan, tak percaya orang bisa itu mencium Hajarul Aswad. Apa kata orang? Oh mak ibu. Saya bilang sama ibu itu, tahu sama yang menceritakan ibu, saya bilang cukup itu amal ibadah ibu sendiri. Itulah kepada kita. Nah ini rasa syukur. Kita juga rasa syukur. Kalau sudah jalan buntu, Pak, hati-hati. Mungkin kita sudah ada yang jalan buntu ini, yang tak ketawa, belum lagi umurnya tua sudah buntu. Atau mereka di sisi lagi bau tanah. Ya, udah ada bau tanah kita ini semuanya. Tapi bau tanah macam mana? Kenapa bisa? Kalau Bapak banyak baca Quran, maka bau tanah itu jauh dari Bapak. Kita yakin. Soalnya banyak orang belum meninggal dunia sudah bau tanah. Saya pernah dikubur Pak. Saya pernah dikubur Jalan Baca. Terakhir itu Jalan Baca. Tahu apa Jalan Baca kan? Iya. Saya tahu Jalan Baca. Apa itu? Menggali kubur itu saya ceritakan dulu. Terbongkar kuburan Pak, masih mayatnya bagus dalam kuburan itu. Saya pegang kain kafannya hangat, kain kafannya tidak ada sedikit pun kotor, tidak ada noda. Kemudian kami tutup kembali, saya naik ke atas, sudah naik ke atas, saya lihat namanya, saya tanya yang Pak itu di mana rumahnya. Dia tanya tahu rumahnya, tidak, saya kata rumahnya ini kode etik, ya, ini kode etik, tak boleh. Saya tanya pergi saya ke rumahnya, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, mohon maaf ya Bu, saya bukan untuk mengorek-ngorek masalah dia, tapi saya ingin bertanya. Saya tadi membaca tulisan ada nama Bapak di kuburan itu. Iya, namanya ini Bulan bin Bulan. Saya tanya, berapa tahun Bapak sudah meninggal dunia? Saya tanya, baru sebentar Pak, baru kira-kira 25 tahun yang lewat. Berapa tahun Pak? 25 tahun tapi tak busuk-busuk. Lalu saya tanya, apa amalan Bapak itu? 3 amalan yang hebat. Pertama, suka ajar di masjid. Siapa suka ajar tidak? Suka ajar di masjid. Yang kedua, suka baca Quran. Yang ketiga, sholat jamaahnya tidak tinggal. 25 tahun dalam tanah tidak busuk Pak. Kita belum mati busuk. Dan yang busuk kita ini udah yang operasi. Hati-hati Pak. Hati-hati. Belum mati bau tanah. Itulah kepada kita. Mudah-mudahan ya dari kajian kita hari ini sudah kita sampaikan kepada kita. Ya, saya ulangi karena ini ada kuis kepada anak. 3 kesimpulannya. Ya, mengapa
kualitas kerja. Satu adalah muhasabah, introspeksi diri, merenung terhadap diri sendiri. Yang kedua, perbaharui niat untuk bekerja. Bekerjalah karena Allah, bukan karena uang. Yang ketiga, sifat